Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Kembali lagi dengan saya Nur Aziz di pelajaran yang sama dan di waktu yang sama. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Adapun yang sakit semoga cepat diberi kesembuhan dan dapat kembali beraktivitas seperti biasa. Baik, tema pada siang hari ini yang akan dibahas melanjutkan dari apa yang sudah kita bahas pada minggu yang lalu, yaitu bab mengenai menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran. Identifikasi masalah. Yang pertama adalah narkoba atau narkotika dan obat-obatan berbahaya. Narkoba adalah zat berbahaya yang mempunyai unsur adiktif membuat penggunanya ketagihan serta akan merusak pikiran dan perasaan dan organ tubuh. Ini kurang ketikan. Contohnya adalah sabu-sabu, ganja, ekstasi, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah minuman keras. Adalah minuman yang mengandung alkohol dan menyebabkan ketagihan atau kecanduan. Berbahaya bagi peminumnya karena dapat mempengaruhi pikiran dan perilaku serta menyebabkan kerusakan organ tubuh. Yang ketiga, perjudian atau judi, permainan apapun yang memakai uang atau barang sebagai taruhan atau mempertaruhkan sejumlah uang atau barang dalam permainan di mana taruhan tersebut atau uang taruhan tersebut atau harta taruhan tersebut menjadi miliknya pemenang. Selanjutnya adalah pertengkaran, suatu tindakan ekstrim atau berlebihan yang terjadi dari dua atau lebih orang atau kelompok akibat dari permasalahan yang timbul, sehingga menyebabkan ketidakakuran. Santai dulu. Kemudian, selanjutnya adalah jenis-jenis narkoba dan minuman keras serta penyebab pertengkaran. Yang pertama adalah narkoba. Di antara jenis narkoba adalah sabu-sabu, kokain, heroin, ekstasi, ganja, LSD, morfin, flaka, amfetamin, kodein, dan lain sebagainya. Contohnya adalah eh, yang pertama adalah sabu-sabu. Jenis narkoba yang sangat populer di Indonesia. Sebutan lain untuk sabu-sabu adalah bubuk putih yang penggunaannya bisa dihisap, dihirup atau melalui suntikan. Yang kedua adalah ganja. Ganja merupakan jenis narkoba yang penggunaannya dengan cara dihisap seperti rokok. Ganja mempunyai efek sampai ke otak sehingga menimbulkan perasaan ngefly. Efeknya karena ngefly ini, zat-zat atau saraf-saraf yang berada di otak itu bisa rusak. Yang ketiga adalah flaka, narkotika yang berbentuk seperti kerikil. Menurut Badan Narkotika Nasional, harga flaka jauh lebih murah dibanding narkotika yang lain, tetapi efek yang ditimbulkan 10 kali lipat lebih parah dibandingkan kokain. Itulah flaka. Yang selanjutnya adalah amfetamin. Amfetamin masuk dalam kategori obat berbahaya karena efek yang ditimbulkan dapat merangsang otak dan merubah suasana hati secara seketika, sehingga dikhawatirkan akan merusak organ syaraf. Kemudian selanjutnya adalah ekstasi. Narkoba jenis pil yang membuat penggunanya merasakan suasana yang bebas dan tak terkendali atau lost. Karena yang diserang adalah otak dan pikiran. Tetapi ketika efeknya habis, penggunanya akan merasa cemas dan kebingungan. Selanjutnya adalah heroin. Heroin juga disebut dengan istilah putau. Sekilas, heroin mirip seperti bubuk tepung, tetapi merupakan salah satu narkoba yang sangat mematikan. Kemudian, kodein. Kodein merupakan jenis narkoba yang dapat menimbulkan rasa kepuasan, kesenangan, relaksasi hingga pereda nyeri. Akan tetapi, kodein memiliki efek samping yang sangat berbahaya. Selanjutnya adalah kokain, merupakan narkoba yang terbuat dari tanaman koka. Bisa digunakan dengan cara dihirup lewat hidung atau disuntikkan. Penggunanya akan merasakan efek bahagia dan lepas, tetapi efek sampingnya akan menyebabkan stroke dan kematian.
itulah narkoba-narkoba yang populer di Indonesia. Di samping itu eh, masih banyak lagi jenis narkoba yang tersebar di seluruh dunia, tetapi yang mungkin populer di Indonesia adalah ini. Jadi tujuannya saya jabarkan jenis narkoba atau narkotika ini agar kalian eh, menambah rasa waspada, karena sekarang banyak sekali pengedaran narkoba itu dikemas sedemikian rupa sehingga bisa membuat resah banyak orang. Maka tujuannya adalah untuk lebih kehati-hatian buat kita semua. Itulah jenis-jenis dari narkoba. Kemudian selanjutnya adalah minuman keras. Di antara jenis minuman keras yang terkenal antara lain adalah arak, tua, ciu, bir, whisky, vodka, anggur merah, dan lain sebagainya. Itulah jenis-jenis dari minuman keras. Tetapi juga lazim diketahui bahwa minuman keras adalah sesuatu yang memabukkan. Memabukkan tidak hanya atau tidak melulu menggunakan arak, tua, dan lain sebagainya, tapi bisa menggunakan oplosan seperti autan dicampur dengan dan lain sebagainya. Itu semua memabukkan. Jadi itu semua juga termasuk kategori minuman keras, dan semuanya itu dilarang oleh agama dan haram untuk mendekatinya apalagi meminumnya. Contohnya adalah minuman keras antara lain yang pertama seperti anggur merah atau mungkin bir, arak, vodka, whisky, ciu, dan lain sebagainya, bir. Jadi minuman keras yang wajib dan harus dihindari. Minuman-minuman keras pada gambar ini adalah yang terkenal di Indonesia. Oleh karena itu, patutlah kita sebagai orang yang terpelajar atau sebagai seorang eh, pengenyam pendidikan untuk menghindari dan jangan sekali-kali mencobanya, karena efek yang ditimbulkan akan sangat berbahaya karena mempunyai kandungan zat adiktif, bisa membuat penggunanya kecanduan. Sekali kecanduan, maka akan sangat sulit untuk lepas dari berbagai jenis minuman keras dan narkoba yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi inilah contoh-contoh dari minuman keras yang populer di Indonesia, sehingga saya berpesan kepada semuanya untuk jangan sekali-kali mendekati atau mencobanya, karena semua itu berawal dari coba-coba. Ketika sudah coba-coba akan ketagihan dan akan membuat organ-organ tubuh akan rusak. Selanjutnya adalah pertengkaran. Di antara penyebab pertengkaran adalah perbedaan pemikiran, beda latar belakang, beda kepentingan, balas dendam, salah paham, dan ejekan. Itulah penyebab-penyebab dari pertengkaran. Kemudian perjudian. Jadi hal negatif yang harus kita hindari. Yang pertama adalah tahap awal perjudian hanyalah sekedar coba-coba, iseng-isengan ikut judi, karena tergiur mendapatkan uang dalam jumlah banyak dalam waktu yang sekejap. Itulah judi. Tahap kedua, ketika menang maka akan terus-menerus karena tabiat manusia tidak punya rasa puas. Selanjutnya, sekali kalah maka akan mencoba lagi dan lagi. Pikirannya adalah bagaimana bisa mengembalikan uang yang hilang dalam sekejap. Jadi sekali, dua kali, tiga kali, empat kali sampai tidak terhitung berapa uang yang sudah dihabiskan untuk berjudi. Karena berjudi itu menawarkan uang yang sangat banyak dalam waktu yang sekejap, dan itu resikonya sangat besar sekali dan harus kita hindari karena itu tidak baik dan tidak benar. Tahap terakhir, tanpa disadari harta dan apapun yang dimiliki akan hilang dalam sekejap juga. Keluarga yang menjadi imbasnya, keluarga akan menjadi berantakan. Itulah dari perjudian. Dari yang awalnya cuma coba-coba, cuma ikut-ikutan, akhirnya sampai kecanduan dan sampai kehilangan apapun yang dimilikinya. Kemudian mengenai pertengkaran. Pertengkaran berawal atau diawali merupakan baku hantam atau diawali dengan sesuatu yang sepele atau mungkin sesuatu yang tidak perlu dibesar-besarkan, mungkin hanya karena ejekan, senggolan, salah paham, atau mungkin balas dendam. Semua itu berawal dari situ. Jadi
Sebenarnya pertengkaran atau tawuran atau apapun itu berawal dari sesuatu yang sangat tidak penting untuk dibesar-besarkan. Kemudian yang kedua, tidak ada keuntungan sama sekali dari pertengkaran. Yang ada adalah kedua belah pihak atau orang-orang yang terlibat itu akan dirugikan karena pertengkaran ketika menang juga nggak dapat apa-apa, ketika kalah juga nggak dapat apa-apa, yang dapat malah sakit semua. Kemudian akhirnya kedua belah pihak atau beberapa pihak yang terlibat sama-sama menanggung akibatnya. Jadi tidak ada manfaat sama sekali yang dihasilkan dari pertengkaran karena hanya ada eh, sakit, hanya ada dendam dan hanya ada hal-hal yang merugikan lainnya. Pertengkaran sama sekali tidak ada manfaat yang didapat. Alangkah lebih baiknya jika persaudaraan dan persatuan yang dibina niscaya akan banyak manfaat yang dirasa. Itulah dari kesatuan, persatuan dan membina persaudaraan. Tidak baik membina pertengkaran apalagi membiasakan balas dendam. Jadi pertengkaran itu harus atau wajib kita hindari. Lebih baik kita menjaga persaudaraan dan persatuan. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan mengenai tema pada siang hari ini. Untuk kelas 8 tidak ada tugas yang ada di Google Form. Tugasnya hanya mencatat apa yang sudah saya sampaikan. Jadi sekali lagi kelas 8 tidak ada tugas di Google Form. Tugasnya hanya mencatat materi yang saya sampaikan tadi mengenai minuman keras, narkoba, judi, pertengkaran, dan lain sebagainya. Oke, kurang lebih mohon maaf. Tetap semangat semuanya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.